Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, 26 hari pasca kematian Brigadir Yosua, tim khusus bentukan Kapolri belum juga menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua maupun kasus dugaan pelecehan seksual dan pengancaman yang dituduhkan ke Brigadir Yosua. Benarkah penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua jalan di tempat? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto, serta Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara. Selamat malam, Pak Benny, Pak BK. Selamat malam, Mbak. Selamat sehat. Salam sehat. Pak Benny, benarkah tim Sus Polri sudah memeriksa Irjen Sambo dan Ibu Putri? Ya, yang pertama perlu saya sampaikan bahwa kami sudah menanyakan tentang apakah Pak Ferdi Sambo sudah didengar keterangannya, disampaikan bahwa sudah. Kemudian bagaimana dengan Ibu Putri, seperti apa yang disampaikan oleh pihak LPSK. Karena dalam hal ini yang menangani pihak LPSK. Nah, ini sebaiknya ditanyakan langsung ke pihak LPSK, bagaimana prosedur, bagaimana proses yang berjalan dengan kondisi kejiwaan dari yang bersangkutan sendiri yang masih juga dalam penanganan oleh via psikolog gitu. Pak Benny, jadi betul ya Pak Sambo sudah diperiksa oleh tim Sus Polri, bukan oleh penyidik dari Polres Jakarta Selatan yang awal ya Pak? Ya, jadi sudah didengar keterangannya oleh tim sus. Jadi perlu kami sampaikan bahwa proses ini terkesan panjang ya, karena memang awalnya ditangani oleh Polres Jakarta Selatan. Itu beberapa waktu kemudian dievaluasi bahwa ini levelnya perlu dinaikkan, ditangani oleh Polda Metro. Akhirnya naik ke Polda Metro. Nah, penanganan kasus yang berpindah seperti ini memang membawa konsekuensi tersendiri. Jadi perlu pengecekan ulang, pendalaman ulang. Jadi sebagai contoh, tim khusus ini juga bertugas untuk mendalami apa yang sudah dilakukan oleh penyidik Polres, kemudian sampai sejauh mana yang hasilnya, kemudian juga apakah semua sudah ditangani sesuai prosedur, sesuai SOP, ini juga didalami oleh tim sus. Oleh sebab itu, ya ada waktu yang kemudian menjadi lebih panjang bila dibandingkan langsung ditangani oleh misalkan level Polda atau level Mabes. Pak Benny, tidak hanya terkesan panjang Pak, tapi juga terkesan ditutup-tutupi karena tidak tertangkap oleh media. Kapan diperiksanya, di mana diperiksanya? Kompolnas tahu Pak, kapan dan di mana diperiksanya Irjen Sambo? Ya, dalam konteks tahapan tersebut tidak perlu harus semuanya dibuka ke publik. Sebagai contoh, ketika saya datang ke TKP, saya memang menghindari untuk media meliput. Bahkan saya tidak membocorkan. Tahu-taunya sudah selesai semua, padahal media tidak jauh dari lokasi TKP. Karena tujuan saya memang saya akan konsentrasi ke TKP, melihat ke TKP, mendapatkan gambaran. Seperti itu cara kerja saya. Jadi mungkin setiap langkah yang saya lakukan tidak semuanya saya umumkan ke publik. Oke, dalam rangka konsentrasi ya Pak. Tapi kalau khusus untuk kerjanya tim sus, bukankah memang kami itu dijanjikan supaya kasus ini diungkap secara transparan? Ya kalau tidak bisa masuk ke TKP, setidaknya kehadiran misalnya pada saat melakukan uji balistik, kemudian juga melakukan olah TKP, itu tertangkap oleh media Pak? Ya, dalam hal ini saya sudah melihat TKP-nya sendiri ya. Kalau masuk ke ruangan dalam, itu juga terbatas dengan perabotan dan sebagainya. Ketika banyak orang masuk nanti bisa mengganggu, merusak ataupun nanti mengganggu konsentrasi dari petugas yang bekerja. Ini salah satu yang kami lihat langsung yang di lokasi. Nah, kemudian juga dalam kaitan ini kan ada tahapan yang sedang berjalan, sedang didalami. Jadi sebagai contoh, teman-teman tim khusus kalau gelar sampai jam 2 pagi, masa itu juga harus dipublikasikan atau harus diliput oleh media, kan tidak. Yang penting saya melihat sendiri mereka serius.
Artinya waktu yang ada dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin ada progres atau ada kemajuan seperti itu. Mhm. Dalam pemeriksaan Irjen Sambo oleh tim sus, Kompolnas jadi dilibatkan ya Pak Beni? Tidak, tidak. Kami Tidak. tidak masuk intervensi dalam proses penyidikan. Oke, tapi Bapak tahu kapan dan Kewenangan di mana kami pemeriksaan itu terbatas. dilakukan, Pak? Nah, itu silahkan nanti menanyakan ke Pak Dedi. Baik, oke. Pak BK, jadi ternyata Irjen Sambo sudah diperiksa ya Pak oleh tim sus. Komnas HAM juga menyatakan bahwa akan memeriksa Irjen Sambo dan istri. Apakah sudah tahu Pak kapan bisa diperiksa Irjen Sambo ini? Kenapa tidak sekaligus dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim sus? Ya, kami memang sudah menjadwalkan untuk meminta keterangan Pak Ferdi Sambo. Tetapi kami belum bisa memastikan kapan begitu. Karena kenapa? Karena yang pertama kami masih menyusun bahannya supaya lengkap terlebih dahulu. Artinya dari sisi kronologi, dari sisi data-data terkait balistik, peluru dan yang lain sebagainya. Rangkaian data itu yang akan kami gunakan ketika kami meminta keterangan Pak Ferdi Sambo. Gitu. Jadi itu yang prosesnya. Nah, kenapa kemudian kami tidak bareng dengan tim sus misalnya? Ya tadi seperti yang tadi disampaikan Pak Beni, itu adalah proses penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sejak awal Komnas HAM sudah menyampaikan bahwa kami kerjanya independen. Kami akan bekerja sendiri dengan metode kerja sendiri, strategi sendiri, begitu, sehingga nanti apapun hasilnya itu bisa menjadi kontrol terhadap kinerja tim khusus kepolisian. Karena memang kami dalam penanganan kasus ini kan juga berfungsi sebagai lembaga pengawas eksternal kinerja kepolisian. Oke. Ini penting saya kira untuk disampaikan Mbak Sylvia. Pak BK, Komnas HAM kan mengatakan sudah ada kemajuan ya Pak dalam penyelidikan kematian Yosua. Apa sih Pak persisnya kemajuan itu? Ya, kami sudah bisa detail soal kronologi begitu ya. Kronologi dari Magelang, kemudian Jakarta, kemudian sesaat sebelum ada peristiwa meninggalnya Brigadir J ini begitu. Nah, sudah juga punya bukti terkait dengan hasil PCR dari pihak-pihak yang memang ada di Rumah Saguling yang ikut di PCR begitu. Terus kemudian juga ada bukti-bukti penguat lain, misalnya soal tiket, soal percakapan dan yang lain sebagainya. Ini kan kemajuan. Nah, tetapi ini baru akan bergerak lagi maju ketika kami meminta keterangan soal balistik ini begitu. Karena kan ada kepingan soal balistik nih gitu ya. Jenis senjata yang digunakan, peluru, terus kemudian bagaimana dengan jelaga atau serbuk yang ada di tubuh Brigadir J, apakah identik dengan pelurunya atau yang lain. Nah ini kan kemajuan-kemajuan itu yang kami maksudkan kemarin. Oke, Pak BK, jadi hasil tes PCR Ibu Putri Brigadir Yosua Baradae sudah dikantongi ya Pak? Apakah bisa disampaikan hasilnya dan apa kaitannya hasil PCR itu dalam kasus kematian Brigadir Yosua? Boleh dijawab nanti ya, Pak BK, kami harus jeda terlebih dahulu ya Pak, kita jeda dulu, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Komisioner Komnas HAM dan juga Ketua Harian Kompolnas, Pak Beni dan Pak BK. Pak BK, jadi tadi pertanyaan saya adalah bagaimana hasil tes PCR Ibu Putri dan rombongan serta kaitannya hasil PCR itu dalam kasus kematian Brigadir Yosua apa? Ya, terkait hasil PCR tentu saja kami tidak bisa mengungkapkan begitu ya. Ini karena juga soal perlindungan data pribadi itu yang pertama. Yang kedua, apa fungsinya kami memperoleh hasil PCR tersebut? Ini kan mengkonfirmasi begitu, mengkonfirmasi soal keberadaan Bu Putri, Brigadir J, Brigadir Baradae dan yang lain dalam rumah pribadi Pak Sambo begitu. Ini kan juga metode pembuktian begitu. Salah satunya dengan PCR. Itu, Mbak. Oke. Tadi juga disebutkan soal bagaimana kemajuannya, salah satunya adalah kronologinya menjadi lebih spesifik ya Pak sekarang yang sudah diperoleh oleh Komnas HAM. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah Komnas HAM menemukan perbedaan Pak
ketika mengurutkan kronologi itu apakah ada perbedaan misalnya karena yang ditangkap adalah oleh publik kejadiannya begitu cepat, rangkaian peristiwa dari mulai tes PCR hingga ke rumah dinas, kemudian terjadi dugaan pelecehan seksual, tembak-menembak, sampai Ibu Putri menelpon Irjen Sambo dan Irjen Sambo kembali ke rumah dinas. Apakah ada perbedaan waktu antara masing-masing keterangan dan bukti forensik yang ditemukan oleh Komnas HAM? Ya, sejauh ini kami masih meneliti soal perbedaannya begitu. Karena kan ini harus soal waktu ini kan harus dikalibrasi secara detail begitu ya. Apakah waktu yang di CCTV yang terakhir dari rekaman CCTV yang terakhir kami dapatkan ini sudah sesuai dengan CCTV yang lain misalnya, sesuai dengan keterangan dari ADC dan yang lain pihak-pihak lain. Nah, ini yang sedang kami teliti. Tetapi memang kami saat ini mulai minggu depan gitu ya, proses soal tadi yang seperti saya sampaikan, soal setelah tangkapan terakhir dari CCTV sampai kepada peristiwa meninggalnya Brigadir J ini yang akan kami fokus dengan tentu saja meminta keterangan dari Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri supaya jelas ini puzzle-puzzle-nya begitulah. Kira-kira itu Mbak Sylvia. Oke, Pak Beni, Senin kemarin uji balistik digelar di rumah dinas Irjen Sambo. Tapi lagi-lagi Pak, yang tertangkap kamera adalah kerja tim sus ini terkesan senyap, Polri juga irit bicara, padahal semua mata kan tertuju ya Pak pada kasus kematian Brigadir Yosua termasuk Presiden Jokowi. Kenapa Pak? Padahal kan semakin transparan, institusi Polri akan semakin mendapatkan kepercayaan dari publik. Ya, menurut saya perlu kejelasan ya, pengertian transparan di sini. Kalau menurut saya transparan, ada saatnya satu hasil itu dipublikasikan, ada saatnya yang sedang dalam proses, sedang berproses. Di mana pada saat berproses ini bisa ada tambahan informasi, ada tambahan bukti dan sebagainya, sehingga nanti bisa berubah. Nah, menurut saya kita tidak perlu setiap langkah harus diumumkan, setiap langkah harus diumumkan. Karena itu malah justru akan mengganggu. Jadi sebagai contoh, kami ketika mengundang jajaran Pusdokes dari kedokteran forensik di Kompolnas, kami tidak mengundang media. Kami bisa fokus mendengarkan paparan sampai selesai, setelah selesai mereka kembali. Kemudian minggu depan akan ada paparan tentang hasil kerja Puslapfor, Inavis, kemudian digital forensik. Ini juga, ya mohon maaf kami tidak mengundang media supaya kami juga fokus ketika kami nanti mendengar paparan, mengevaluasi, berdiskusi, dan sebagainya. Jadi mungkin cara-cara kerjanya, saya sebagai mantan penyidik, saya lebih banyak dulu silent ya. Oke. Yang penting ada hasil dan yang penting ada progres gitu. Jadi transparansi yang sebetulnya dijanjikan Kapolri kepada publik itu seperti apa modelnya Pak? Modelnya adalah ada tahapan ketika memang sudah selesai atau sudah cukup, tidak ada perubahan dan sebagainya, itu disampaikan ke publik. Dan hal-hal itu tentunya jangan sampai kemudian mengganggu jalannya penyidikan. Oke. Kembali sekarang ke Pak BK lagi. Pak BK, tadi saya belum bertanya soal hasil tes PCR yang banyak ditanyakan juga sebetulnya PCR Irjen Sambo ini betul dilakukan di rumah itu, di tempat lain atau bagaimana Pak? Ini harus kami verifikasi terlebih dahulu gitu dengan keterangan dari Pak Ferdi Sambo langsung begitu. Kami tidak mungkin kemudian menyampaikan hanya dari satu pihak, itu satu sisi saja, meskipun kami sudah mendengar banyak sekali versi tentang Pak Ferdi Sambo melakukan tes usap ini begitu. Saya kira ini penting begitu supaya kami juga memberikan informasi misalkan nantinya pada saatnya nanti pasti kepada publik begitu, tidak kemudian menimbulkan spekulasi-spekulasi lain. Dan itu harus melalui permintaan keterangan terhadap Pak Ferdi Sambo langsung. Begitu. Oke, baik. Kembali lagi ke Pak Beni. Pak Beni, kami mendapatkan informasi terbaru ini Pak dari Dirpidum yang menyampaikan bahwa Ferdi Sambo itu belum diperiksa oleh
tim sus. Jadi yang benar yang bagaimana nih Pak Beni? Pemeriksaan pro justisia mungkin yang dimaksud oleh Pak Dirpidum, tetapi permintaan keterangan tentang peristiwa itu informasi yang kami peroleh sudah. Tapi waktu persisnya itu belum tahu kapan ya Pak? Kompolnas juga tidak tahu kapan? Kami belum menanyakan itu. Baik kalau begitu. Jadi berdasarkan informasi yang diterima oleh Kompolnas, Irjen Verdi Sambo ini sudah diambil keterangannya oleh tim sus, begitu ya Pak Beni? Iya. Oke, kembali ke Pak BK. Kalau tim sus sudah mengambil keterangan Irjen Sambo, giliran Komnas HAM dinanti nih Pak. Karena dari 2 minggu terakhir dijanjikan kami akan periksa, tapi belum jelas kapan akan diperiksanya Pak. Padahal Irjen Sambo dan Ibu Putri ini yang dinilai merupakan saksi kunci dalam kasus ini. Ya betul, memang kami sudah menyampaikan bahwa rencana kami pasti akan meminta keterangan Pak Verdi Sambo dengan juga Bu Putri. Itu sudah kami sampaikan sejak minggu yang lalu, itu betul. Tapi juga saya kira secara pasti kan kami juga bergantung kepada proses-proses lain begitu. Misalnya seperti tadi, kami harusnya hari ini ada permintaan keterangan terkait dengan balistik begitu, ternyata harus ditunda hari Jumat besok karena menunggu kesiapan dari teman-teman Barreskrim menganalisa segala macam, dan itu kan juga berpengaruh terhadap penjadwalan permintaan keterangan Pak Verdi Sambo dan Bu Putri. Apalagi kalau kita melihat kondisinya Bu Putri seperti tadi yang sampaikan Pak Beni, misalnya memang kondisinya berdasarkan info dari teman-teman LPSK, informasinya belum memungkinkan. Karenanya kemudian kita juga harus memastikan supaya dalam tanda kutip begitu, ketika permintaan keterangan dari Komnas itu tidak menimbulkan trauma baru begitu. Karena apa? Karena kondisinya belum memungkinkan untuk dimintai keterangan. Itu yang faktor-faktor yang kemudian memang menyebabkan begitu ada beberapa penundaan atau dalam pengunduran jadwal-jadwal permintaan keterangan. Saya kira itu, Mbak Sylvie. Iya, Pak BK dari LPSK sebetulnya mengatakan trauma berat yang disampaikan itu dari pihak Ibu Putri ya, dari psikolog yang di-assign oleh Mabes Polri untuk Ibu Putri. Jadi bukan psikolog dari LPSK. Apakah ini akan digali lebih jauh Pak? Komnas HAM apakah akan mengirim misalnya perwakilan untuk mengecek kondisi dari Ibu Putri saat ini seperti apa? Ya, kami saat ini di internal tim sudah mulai mendiskusikan tentang strategi atau metode kami untuk bisa membangun kepercayaan begitu, membangun kepercayaan dari Bu Putri kepada Komnas begitu. Ini kan butuh waktu juga, tidak mudah kemudian dengan sekali datang kemudian orang percaya, tapi secara detail bagaimana membangun kepercayaannya, terus bagaimana membangun suasana yang nyaman, apakah tempatnya memang di mana dan segala macam, ini kan juga penting untuk dibahas, dan itu yang sedang kami diskusikan di internal tim soal metode untuk meminta keterangan yang sebelumnya juga harus melalui tahapan membangun kepercayaan begitu. Baik, oke. Pak Beni, sudah hampir 1 bulan kasus kematian Brigadir Yosua ini bergulir. Banyak pihak yang berharap bahwa secepatnya terungkap apa sebetulnya yang terjadi. Menurut Kompolnas, apakah memang pengungkapan kasus Brigadir Yosua ini berkejaran dengan waktu Pak? Karena kalau semakin lama akan semakin menggerus kepercayaan publik terhadap institusi Polri, atau biarkanlah memang proses penyidikan berjalan sebagai mestinya supaya faktanya juga menjadi utuh? Betul, jadi menurut kami perlu percepatan tetapi tidak mengurangi kecermatan, kehati-hatian. Karena semua kami sendiri waktu tersita ya, untuk tugas rutin tersita untuk kami mengawal kasus ini, mensupervisi kasus ini. Jadi apa harapan publik tentunya juga menjadi harapan kita semua agar kasus ini supaya nanti bisa dibuka terang benderang melalui pengadilan sehingga nanti masyarakat bisa mengikuti tahap demi tahap bagaimana proses pembuktiannya dan sebagainya. Sekali lagi tentunya marilah kita sama-sama dukung tim yang sedang bekerja
Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama sudah ada hasil yang signifikan. Pak Beni, ada yang mengatakan bahwa sebetulnya kasus ini mudah untuk diungkap, tapi menjadi sulit karena orang-orang yang terlibat ini orang-orang yang tidak biasa, orang-orang luar biasa, ada nama jenderal juga di situ. Bagaimana tanggapan Kompolnas? Ya, saya sendiri kebetulan pernah menyidik kasus yang jauh lebih berat dari ini kan. Ketika di Barreskrim. Kasus yang lama mandek. Dan saya akhirnya bisa menyelesaikan kasus itu dan menuntaskan kasus itu. Ada kasus besar dulu di Barreskrim Polri. Jadi kami pengalaman lah menangani kasus-kasus semacam inilah. Pak Beni, jadi sebetulnya ini belum terungkap karena memang faktor pengumpulan bukti yang disebut scientific investigation atau karena ada pelibatan tokoh-tokoh penting di situ, Pak? Saya lebih melihat kepada penanganan secara saintifik ya. Karena apa? Itu perlu kehati-hatian yang memakan waktu. Kita nggak boleh kejar-kejar mereka, dorong-dorong mereka supaya segera mungkin selesai. Mereka perlu konsentrasi penuh. Oleh sebab itu kami sendiri ketika mau mengundang tim forensik untuk datang ke Kompolnas, kami berkoordinasi untuk memastikan agar undangan itu tidak mengganggu kerja mereka. Saya sampaikan, lebih baik saya menunda daripada saya maksa tim itu datang, sehingga tugas yang harus dia laksanakan itu terganggu. Contohnya seperti itu, kami memahami mereka sedang sibuk, maka ditunda minggu depan, kami oke, sampai waktunya pas, kami tunggu. Seperti itulah kondisinya. Oke, baik kalau begitu Pak Beni, Pak BK, kami masih terus menantikan ada kemajuan-kemajuan lagi yang lebih jelas terkait dengan kasus kematian Brigadir Yosua. Terima kasih Pak Beni dan Pak BK telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.